Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba mem- apa namanya, mempelajari atau menggunakan aplikasi kalkulator pajak ya. Jadi ini sebuah aplikasi yang baru dirilis DJP. Jadi kita bisa menghitung pajak yang akan eh, kita ketahui nilainya. Jadi ini kalkulator pajak, kita buka dari Google ya. Sini sudah ada kalkulator pajak DJP. Kita klik saja. Nanti langsung akan diarahkan ke browsernya DJP untuk menghitung pajak-pajak yang akan kita hitung. Jadi semua jenis pajak ada di sini, sehingga kita akan dengan mudah dapat menghitung pajak dari transaksi, dari apapun yang mungkin kita butuhkan perhitungannya. Oke, kita kecil dulu agar bisa tampil dengan penuh. Nah, ini mungkin sudah cukup ya. Jadi di sini kalkulator pajak ada beberapa jenis pajak, ada pasal 21, kemudian ada pasal PPh 23, kemudian 4 ayat 2, kemudian kalau kita klik lainnya di sini akan muncul PPh pasal 22, PPh pasal 15, PPh badan, PPN, dan PPNBM. Jadi semua jenis pajak sudah tercantum di sini, kita tinggal gunakan untuk menghitung pajak apa. Jadi contoh di awal, akan kita coba lihat nih menu-menunya ya, dan bagaimana kita memasukkan perhitungannya. Jadi PPh 21 ini adalah jenis pajak yang digunakan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan berkaitan dengan pembayaran penghasilan. Ini PPh 21. Di sini ada panduannya, bisa Bapak Ibu klik ya untuk melihat panduan dalam penggunaan apa namanya? Penggunaan dalam atau dalam penghitungan PPh pasal 21 ini. Nah, kita kembali ke sini. Ini contoh penghitungan pasal 21 ada panduannya. Jadi pertama kita lihat nih jenis pemotongannya. PPh pasal 21 bulanan, ada PPh final, PPh 21 final, ada PPh 21 tidak final, dan ada juga PPh 21 tahunan. Jadi untuk menghitung apa, penghasilan PPh atau pajak penghasilan berkaitan eh, ketika dilakukan dalam 1 tahun seperti itu. Nah, kita contoh ambil satu PPh pasal 21 bulanan ya. Kemudian kita bisa juga memilih kode pajaknya langsung di sini. Ini untuk pegawai tetap atau penerima pensiun berkala. Jadi kita akan dengan mudah bisa melihat kalau misalnya untuk PPh final ini ada juga kode objek pajaknya, uang pesangon, uang manfaat pensiun, honor, itu sudah ditentukan. Kemudian kalau misalnya PPh tidak final ini apa aja jenisnya, ada pegawai tidak tetap, distributor, asuransi, tenaga ahli, dan lain-lain. Kemudian ada PPh 21 tahunan, ini ya untuk menghitung pajak penghasilan 21 tahunan bagi pegawai tersebut. Jadi disetahunkan ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kita ambil contoh saja bulanan ya. Kemudian ibarat pegawai tetap, kemudian gross up, gross ini artinya bersih yang dipotong dari penghasilan karyawan tersebut. Kalau gross up ya artinya dia pegawai itu mendapatkan penghasilannya bersih, pembayaran ininya dilakukan oleh pemberi kerja. Misalnya langsung dipotong dari penghasilan karyawan, taruhlah gajinya pegawai tersebut adalah 10 juta ya. Masukin ya. Oh ya, penghasilan bruto di sini dulu. Jadi kalau di sini ada pilihan penghasilan telah dipotong PPh pasal 1 pada masa pajak yang sama. Apakah ada pemotongan sebelumnya? Kemudian kalau tidak ada, kita klik misalnya 10 juta. Nah, kita harus tahu dulu nih PTKP dari pegawai tersebut. Contohnya misalnya ya kalau dia tidak kawin, tidak punya tanggungan, PTKP-nya 54 juta dan seterusnya. PK1 tidak kawin punya tanggungan 1,
TK2 tidak kawin punya tanggungan 2, TK3 tidak kawin punya tanggungan 3. Kalau K ini artinya kawin dan tidak punya tanggungan. K1 kawin dengan tanggungan 1 dan seterusnya. Jadi contoh saja misalnya dengan pegawai ini dia statusnya kawin ya. Kawin dengan dua orang anak katakanlah, dua atau dua tanggungan. Nah, PTKP-nya adalah K2. Kemudian kita akan masukkan dulu di sini eh, captcha-nya. Kemudian akan kita hitung nih berapa pajak dari pegawai tersebut. Oke, nah udah muncul nih. Jadi DPP-nya 10 juta, tarif 1,5%, PKH 21-nya adalah 150 ribu. Ini tarif ini dari mana ya? Tarif ini dari perhitungan tarif efektif rata-rata ya. Jadi sudah keluar juga aturan tentang tarif rata-rata ini, ya otomatis eh, tarifnya itu sudah sesuai dengan tarif efektif rata-rata. Nah, ini contoh untuk PPh pasal 21. Kemudian kalau kita ingin coba jenis pajak lain, misalnya PPh 23, PPh 23 ini terkait dengan biasanya dengan jasa ya. Jasa-jasa, kalau kita memberikan jasa kepada pihak lain, dan kita ingin memotong PPh-nya atau menghitung PPh-nya, nah di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan ya, berkaitan dengan jenis-jenis pajak di PPh pasal 23 ini. Ada hadiah, ada sewa. Biasanya kalau di sini sewa sehubungan dengan penggunaan harta, ada dividen, ada bunga, royalti. Kemudian nah ini sering banyak digunakan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan. Jadi dipilih saja sesuai dengan eh, PPh atau PPh 23 yang dilakukan pemotongan tersebut. Jadi contohnya misalnya di sini jasa apa ya? Misalnya jasa perawatan mesin ya, terolah seperti itu. Kemudian kita memberikan jasanya itu sebesar 20 juta misalnya. Nah, ini sudah kelihatan nih, langsung muncul tarifnya 2%, jadi PPh-nya adalah PPh 23-nya sebesar 400 ribu. Jadi kita akan menghitung pajak itu dengan mudah nih, kita masukkan saja jenis pajaknya, tarifnya juga akan langsung muncul. Nah, kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini jenis pajaknya apa saja? Ini bisa kita lihat di sini. Jadi yang terkait dengan PPh pasal 42 ini, contohnya di sini ya bunga obligasi ya, bunga-bunga. Kemudian yang paling sering mungkin nanti digunakan adalah untuk PPh final, misalnya di sini pengalihan rumah ya. Jadi kalau pengalihan rumah sederhana, pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah. Jadi dia detail sih, persewaan tanah, ada persewaan tanah dan bangunan, bunga tabungan, bunga deposito yang ditempatkan dan seterusnya. Jadi dipilih saja jenis, ada hadiah juga dan lain-lain. Jadi ini cukup banyak ya. Termasuk di sini misalnya ya PPh terkait dengan peredaran bruto tertentu ya. 411128 ini biasanya di 402 420 402 tadi pengalihan atau persewaan, 403 402 pengalihan, kalau 403 itu persewaan. Ini 420 berkaitan dengan peredaran bruto tertentu misalnya seperti itu. Ini masih 409, 409. Nah, ini 420, 421 ya. 17, 409. Nah, ini 423, 499. 417, 409. Jadi tinggal dipilih saja jenis pajak berkaitan dengan PPh 4 pasal ayat 2 ini. Jadi contohnya misalnya tadi ya pengalihan itu tadi 402 ya, ada transaksi apa misalnya ini ya 02 pengalihan tanah atas tanah dan bangunan, biasanya ini yang paling umum. Jadi misalnya pengalihannya itu udah muncul tuh tarifnya, pengalihannya 100 juta, ya kan pajaknya 2,5%, ke tarif PPh-nya 2.500.000. Nah, kemudian kalau misalnya coba kita jenis pajak lain nih, pasal 22. Pasal 22 itu apa saja jenis pajaknya? Di sini ada banyak sekali impor dan lain-lain.
yang paling sering mungkin ya transaksi dengan instansi pemerintah ya, yang mungkin berkaitan dengan pembelian ya. Itu juga bisa kita lihat di sini jenis pajaknya, pembelian barang hasil, pembelian, penjualan BBM, penjualan penghasil sebuah transaksi barang jasa melalui pihak lain atau pengadaan, penjualan barang, penghasilan sehubungan dengan aset. Tuh. Nah, kalau berkaitan dengan eh, penjualan atau pembelian barang oleh pemerintah, di sini eh, masuk ke dalam ini, pembelian barang, coba ya, penghasilan, pembelian. Ini juga bisa kita ketik nih sebenarnya, pembelian. Nah, nanti akan langsung muncul. Nih. Jadi eh, kita tinggal memilih atau kita bisa melakukan pencarian dari menu ketik eh, jenis pajaknya atau ketik kata-kata yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Misalnya ini nih, pasal 22 terkait dengan pada usaha tertentu ya. Contohnya ini, kemudian. Nah, itu sudah muncul tuh. Nilainya 1,5% pembayaran atas pembelian barang kegiatan usaha. Jadi misalnya kita beli eh, alat-alat alat tulis misalnya 2 juta ada langsung bisa dihitung tarif pajaknya. Kemudian ada juga PPh 15 ini biasanya untuk pelayaran nih. Bisa juga dengan imbalan lain, tapi biasanya nih kalau misalnya jenis pelayanannya imbalan charter kepada kapal laut atau pesawat udara itu masuk ke pasal 15. Jadi kita lihat atau kita coba pahami dari masing-masing transaksi tersebut. Jadi misalnya di sini kalau misalnya imbalan charter ya persewaan kapal misalnya 100 juta itu akan sudah muncul tuh tarifnya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung berapa sih tarif pajaknya. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Kemudian juga misalnya di sini PPh badan. Nah, PPh badan ini nanti kita akan menghitung dalam SPT tahunan ya. Sebenarnya dalam SPT tahunan juga sudah langsung otomatis bisa terhitung juga, tetapi akan bisa juga dengan mudah kita hitung ketika kita sudah tahu misalnya apa namanya peredaran brutonya berapa, penghasilan kena pajaknya berapa, sehingga dia akan langsung menghitung berapa PPh badannya. Jadi kalau PPh badan ini ada 3 tarif ya, ada pasal 31 ayat 1, pasal 17 ayat 1B, kemudian pasal 17 ayat 2 huruf B. Nah, apa bedanya? Jadi kalau pasal 31 ayat 1 ini, PP dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Jadi harusnya 22 jadi 11% ya. Peredaran bruto, contohnya, misalnya peredaran brutonya 1 miliar. Oke. Tapi kita harus tahu dulu nih penghasilan kena pajaknya berapa. Nah, karena ini kita ambil dari ya, kita sudah ada perhitungan laba ruginya kan. Jadi misalnya peredaran usaha, kemudian berdasarkan perhitungan ini, penghasilan kena pajaknya misalnya hanya 50 juta. Nah, itu kan sudah kelihatan tuh tarifnya bagi 50 juta kali 11%, 5 juta 500. Ini untuk wajib pajak dengan omset sampai dengan 50 miliar ya dia mendapat potongan sebesar 50%. Kemudian kalau misalnya contoh pasal 17 ayat 1 huruf B, WP yang diterapkan penghasilan kena pajak bagi WP Badan Dalam Negeri dan BUT. Jadi yang lebih dari 50%, ya dia tidak yang lebih dari tadi omsetnya 50 miliar, dia tarifnya langsung 22%. Tentunya tadi penghasilan kena pajaknya sudah dihitung 500 juta misalnya, yaitu langsung kelihatan pajaknya. Kemudian pasal 17 ayat 2 huruf B, WP dalam negeri berbentuk PT dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah
Syaratnya paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang settle dan diperdagangkan di Bursa Efek. Jadi yang paling umum mungkin ya tadi di pasal 31E ayat 1. Edaran brutonya berapa, penghasilannya berapa. Itu akan bisa terhitung PPh badannya. Kemudian juga ada menghitung PPN ya. PPN ini sebenarnya simple ya. Tinggal dikali 11%, misalnya 10 juta, ya akan langsung kelihatan tuh nilai pajaknya. PPN-nya 1,1 juta, jadi harga setelah PPN 11 juta 100. Kemudian kalau PPNBM juga kelihatan, tarifnya nanti akan kelihatan, misalnya PPNBM ini untuk barang-barang mewah yang sudah ditentukan, harganya misalnya 500 juta. Nah, tarifnya berapa? 10% misalnya. Kalau PPNBM ini katanya masih ya bervariasi ya, sehingga tarifnya juga kita tentukan sendiri. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalkulator pajak yang mudah-mudahan membantu untuk menghitung pajak, kemudian untuk melihat detail jenis pajaknya, maksudnya pasal 21 dengan kriteria atau pegawai dan lain sebagainya, itu akan bisa kelihatan dan bisa kita hitung dengan menggunakan kalkulator hitung ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial dalam penggunaan aplikasi kalkulator pajak ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen di channel Rumah Pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.